kabur semua dari stakan Darius sih. Itu sih guys. Ya, dan juga di sini kayaknya balik lagi ke duet saya Rakan sih. Saya lumayan bisa dimainin juga di meta sekarang menurut gua. Ada TF Hanjegger, TF bawah kah ini karena Z pasti di mid kan. Ya. Itu Twisted Fate bawah ya, di APC, Twisted Fate APC berarti di bawah. Iya. Tapi mungkin mereka, aduh kalau swap role lagi lebih di bawah lagi gak sih? Jadi kayak Hanjegger jadi main di bawah, kita jadi di Ulexer pebit lagi gitu dia. Lihat ntar aja lah gua ada. Tapi gue rasa dia bakal tetap main build-nya AP gitu ya kan, buat jadi APC dari Twisted Fate. Buat main one shot ya gitu, nggak bakal jadi nggak bakal pakai bikin build AD juga. Terus ini bakal normal aja. Gue rasa Leo bakal main Lucian, tidak main Darius. Tapi yang gue takutin malah di bagian Jax sih. Jax tuh sekarang emang seperti bilang Gazita di top tier 1 lah buat jungle saat ini lah, karena emang dia udah keras gitu kan. Kalau misalkan masuk belakangan juga jadi ribet, punya Grandmaster Might-nya bikin dia tebel, counter attack-nya juga nyebelin. Jadi bakal masalah di global presence-nya. Mereka punya Twisted Fate buat ngegeng, Z juga bisa buat nge-pick off, jadi berbahaya sih buat pikan Echo kali ini sih guys. Ya, terlebih 3 hero dari Persis Esport itu reliable ke auto attack-nya, kayak Darius untuk stacking, Rengar untuk enchant, empower skill satunya juga, Diana-nya juga, Lucian-nya juga, itu bisa banget di counter sama Jax menurut gua. Dan itu Echo sih pick off power-nya gede banget ya, bersih ya. Gue sih cuma mau bilang good luck buat siapapun yang main Lucian di tim Persis, karena itu kayak ada 3 champion gitu bisa bunuh lu langsung. Jadi good luck, dan lu harus banyak komunikasi sama Trash, karena itu kayak satu-satunya harapan lu buat selamat di dalam tim fight nanti. Oke, dan kali kita bakal masuk ke game tentunya. Berarti kita bakal say goodbye tentang analis kita, Gazi. Ntar kita bertemu lagi. Kita udah masuk ke match selanjutnya kali ini, Echo versus Persis. Di round ketiga, di mana Hanjegger bakal main Renekton mid. Dari awal udah mainnya di Renekton mid, Darius ya mid. Tolong, tadi gue udah bilang Darius nggak mungkin mid ketemu Renekton, dia di mid, Jan. Tapi dia swap sih, karena gue ngeliatnya gini, kan kita nggak ngeliat awalnya. Jadi mungkin Zetnya emang pengen ngindarin Diana di awal, taruh di atas dulu buat cari level 1 sampai 4 atau 5. Tapi dari arah Persis Esport juga udah baca, jadi akhirnya lagi kecapnya dikabur lagi balik. Kali ini Grand Entrance-nya connect ke arah Dewa, udah terkena Ignite juga. Mau buang flash, tapi Dead Center Flash berhasil mendapatkan first blood ke arah Ramley, dan mungkin bisa mendapatkan 2 kill kali ini. Ulet pun juga sudah bonyok, tapi masih bisa bonyok. Pukulan Trash sih harus di nerf sampai sekarang tuh. Gue nungguin patch tuh Trash emang nggak pernah di nerf gitu ya, karena pukulannya sakit banget pas dia lagi full stack tuh, yang kuning barnya full, terus dia punya flay itu sakit banget. Jadi emang tadi damage-nya gila loh, arah-arah kan yang udah punya Ignite, dia ngejar-ngejar si Lucian malah balik lagi gitu kan, masih punya heal juga tuh. Lucian buang heal, Trash-nya bawa Ignite. Jadi malah dibalikin, yang tadi Echo mau first blood malah dibalikin sama tim Persis, dan jadi suatu keuntungan tersendiri ya. Tapi cuman baru awal-awal lah, masih belum kelihatan banget. Yang penting mereka sebenarnya dari planning matchup ya di arah Dragonland malah lebih untung tim Persis untuk kali ini, Jan. Benar, dan di atas pun sebenarnya Persis juga lumayan ya, Diananya benar-benar bikin Z-nya kewalahan ya. Ini dia, Z-nya harus melakukan recall dan swap lane lagi sih menurut gua, karena kalau kayak gini lumayan berat juga buat squadnya dari Echo Han. Good, Descender dibuka, langsung disambut dengan upper hand juga, bakal coba untuk masuk dengan push. Kali ini ternyata Henry harus tumbang begitu saja, terlalu cepat untuk mati. Rengar masih ada Blast dari belakang, tapi ternyata Henry pun tumbang juga di tangan kawan-kawan dari tim Echo. Scuttler jatuh, langsung diambil oleh Echo, bahkan yang atas pun masih bisa juga diambil nih dua-duanya. Iya, dan bahkan Serdamnya pun tadi masih level 3 ya, kalah banget tadi level sama Ulexer udah dapetin kill. Kita tahu lagi kembali lagi Jax scaling, tapi di awal-awal udah kasih makan, itu adalah sebuah awal yang sangat bagus banget buat Jackson. Iya, ini harinya tuh atau Henry ya, ini terlalu apa ya, masuk duluan gitu, masih level 3 gitu. Coba untuk engage menurut gua bukan hal yang baik gitu untuk ngegeng, karena nggak cukup juga damage dari si Rengar ya gitu di awal-awal. Dan juga harusnya ya farming dulu lah, atau ngambil Scuttler dulu. Sekarang dengan kejadian seperti ini, lu udah ketinggalan sama Jax ya jadi ya. Ya, dan berat banget buat gua kali ini. Gamenya sih jadi ada di pundaknya Soleh sama Dewa ya, kalau buat dari Persis ya. Mau nggak mau jadi harus di dua yang nggak carry, karena mereka belum tumbang. Sementara dari arah harinya udah kayak game kedua, Rengarnya mati duluan kan. Kalau tadi Rengarnya mati kayak baru 30 detik kan, tapi yang ini di early Rengar udah mati, ada fall off juga jadi lawannya gimana. Betul, karena tadi Descenders-nya terlalu jauh juga, bakal di-play lagi kan Hanjegger. Kali ini Dewa langsung buat the dueling, di mana Dominus pun langsung dikeluarkan oleh Hanjegger, ditarik lagi oleh seorang Dewa, bakal untuk maju dan berhasil di-kill.
disebut dengan cukup baik oleh Hari di sana nampaknya Jan. Yes, ini dia Dewa back to ADC. Mau nggak mau gendongannya harus kembali lagi di arah pundaknya Dewa, dan so far so good kali ini Luciana memang memiliki power yang lumayan besar di arah early commitnya, dapetin satu Renekton Hijacker juga seenggaknya bikin rada pincang sehingga dari arah hidenya bisa lebih luas, bahkan kali ini dia udah rotasi lagi hand commit karena memang ada objektif, dan pressure bersama satu duonya itu Dewa harus ditaruh dikit biar fleksibel lo mau ambil Dragon atau ambil Herald. 20 detik lagi lihat. Betul. Ini masih belum kelihatan lagi. Cuman ngelihat ini Ocean Dragon sih, gua rasa bakal ke arah Herald ya untuk keluarnya. Dan juga dari landing match sampai di atas, si Soleh aja nih kelihatan lebih unggul dibandingkan si Z-nya. Si Z kesulitan banget buat lawan Diana, dia mau nge-kill juga sulit gitu kan. Mau dimajuin bakal di fail cascade gitu, dia hajar-hajar pakai Crescent Strike ya. Jadi agak ribet juga, tapi kali ini udah The Destiny juga langsung dibuang ke arah seorang ide di arah bawah. 4 orang format ganking langsung sekaligus. Dia lihat ada di bawah, harusnya langsung nge-start Herald. Ya ini saatnya start Herald, jadi nggak bakalan tumbang juga sebenarnya, dan mereka mungkin bisa dapat sedikit ini ya hadiah dalam bentuk Ocean Dragon. Namun Herald pertama buat ke arah Persis Esports itu strategi kayaknya ini cuma 2 orang. Sementara Dewa bakal zoning mid biar dari arah Echo yang setengah start dari Dragon aku karena nggak bisa motong lagi ke arah Herald. Betul, dan langsung aja disambut dengan lantern juga di mana seorang Cipex bakal coba diajar lagi. Denmark pun langsung dibuka, masih ada Battle on the Box. On point banget ada Grand Entrance dan juga The Quickness pun masuk ke arah Hari. Hari pun tumbang. Cipex harus lari karena masih Soleh aja. Soleh aja bakal coba untuk menghajar seorang Ramley terlebih dahulu. Turret pun masih aman lagi dari belakang. Hanjinger pun masuk, menyimpan satu buah chest and dice. Grand Entrance dan takes the kill. Kali ini Echo sulit untuk dilawan karena di bawah pun turret pun hilang. Tinggal Dewa. Harapan kita kali ini Janitra. Iya, harapannya memang ada di Dewa kali ini karena dia tadi tidak ikutan team fight, dia farming cukup lama di arah mid lane, mungkin menang sekitar 2 wave melawan mid lane awalnya, tapi yang kirinya tadi dapat duitnya sih harusnya banyak banget, terutama Cipex kali ini dengan Z-nya. Makanya gue bilang nantinya ini bakal banyak banget champion-champion yang bisa ditagi tuh karena Dewa. Waduh, itu dia. Masih ada Grand Entrance lagi langsung ke arah Dewa. Masih punya lantern juga bakal coba untuk diberikan satu buah piercing light. Mundur dulu, ada kartu kuning juga langsung ke arah Hari. Bakal coba untuk diajar lagi dengan counter strike dengan flash. Dan Hari pun nampaknya harus satu disahkan Echo Esports. Dan ternyata itu dia di killing. Bakal coba dibalas terlebih dahulu. Udah ada sentence juga dan ternyata masih ada di Simet yang dibawa ke arah oleh Set. Gak bisa jadi stuck. Bakal coba untuk dilihat menjeretir. Terlalu terburu-buru juga gak bisa ide. Coba untuk mundur lagi Decimet. Ada live steal di sana tapi ternyata serdam. Terlalu sakit dengan Jax-nya. Bahkan kita lihat ternyata Soleh cukup aman-aman aja, tidak mau disalahkan, dia hanya fokus pada lane-nya Janitra. Betul, tapi itu tadi TF-nya kayak lebaran kalinya Lucian sih lumayan laki gitu. Karena akhirnya dia jadi harus mundur, gak bisa kasih bantuan damage, dan tadi akhirnya Stardamnya sih yang menurut gue jadi harus ekstra kerja keras, dan sepertinya dia bisa dapetin Rengarnya ya, at least lah, masih cuma ke Echo kali ini ya. Waduh, susah ya, dry item pun udah kalah dari duit 6.000 buat Jax, 4.200 buat Rengar. Jax-nya yang late game-nya kuat gitu ya, ini malah diunggulin duluan, dan udah ada Moonfall yang dibuka, harus terbuang sia-sia lo Soleh aja. Dimana Hanjager masih punya slash and dice untuk melarikan diri. Death Sentence bakal coba untuk dikeluarkan ke arah Oxtefile. Oxlif, itu dah. Dan juga ada juga masih Rakan, Ulexit ya itu dia namanya ya kan. Ada Rakan juga bakal jadi pressure dulu nih mid lane-nya. Gimana mereka mendapatkan turret dulu Jan, nampaknya difokuskan kawan-kawan langsung dibuka. Betul Grand Entrance juga dibox langsung dibuka juga langsung ke arah belakang, masih ada defueling juga terlalu jauh. Deathmark langsung ke arah Diana. Diana pun berhasil di take down dan dipulangkan ke arah rumahnya. Waduh susah nih Jan. The box-nya tadi buat apa ya? Gue kayak ngeliat The box-nya off position mungkin ada sedikit dari arah Henry, akhirnya nggak terlalu efektif, dan justru Soleh ya diburu cukup mudah, nggak ada backup-nya. Dan gue harus highlight ini Ramley dari tadi main Rakana on point mungkin ada sekitar 5-7 kali. Grand Entrance-nya udah menjadi satu skill inisiasi yang bagus banget buat karate Echo kan. Selalu ya Grand Entrance, The Quickness tadi langsung dibuka juga. Positioning temannya jadi enak juga karena udah dibuka duluan, dan akhirnya lagi-lagi nih objektif dari Persis tuh agak membingungkan. Dia bingung nih mau ngambil yang mana dulu karena ya udah turret dapat, tapi gue nggak bisa buat dapetin gold lebih banyak lagi nih dari tim Echo. Susah nih, Echo ya lagi ngeliding parah kayak gini. Mau nggak mau mereka harus menangin satu war, habis itu ngambil objektif lagi biar game-nya kebalik. Kalau misalkan kayak gini nggak bakal bisa juga, karena bakal di sandwich dari sebelah kiri. Udah ada Cipex yang membayang-bayangi gerakan. Bahkan kita lihat Rakannya sudah mulai maju lagi. Ada Rengar. Dia coba untuk menggarap gerakan, tapi ada play juga langsung ke Cipex. Masih punya shadow untuk melarikan diri Jan. Ya nggak masalah, dan itu tadi Rakana di bawah teori ancaman, dan dia sendirian berani lo maju lawan 2 orang, sehingga kayak seakan-akan gue ada temen di belakang, tapi ternyata enggak. Dan kali ini
udah mulai pada melakukan satu setup boarding ke arah Infernal Dragon-nya dan ada adu mekanik di atas. Soleh aja darah tersisa kalah satu level dan ada Serdam dengan helikopternya lakukan moonfall kali ini Soleh. Damage-nya terlalu besar dari arah Serdam, gak bakal bisa berbuat apa-apaan. Aduh, Emperor Attack dari Serdam udah terlalu gede ya, susah juga cuy. Karena dia dapat makan di awal-awal, jadi emang ya udah sakit lah hitungannya sekarang. BWRTK, Trinity Force, Infernal Dragon harusnya nggak ada alasan untuk ditinggalin sama kawan-kawan Eko gitu ya, untuk mereka nambahin lagi objektif lagi. Udah terus juga langsung ke arah Mei, gak ada rasanya bro. Itu hari bener-bener Renggarnya nggak berasa banget, ngegaruk Rakan Jan. Ya, harinya kembali lagi berat banget game Rengar dan mereka kayak udah mau lepas Infernal Dragon aja. Cuman Destiny-nya kali ini bakal menjadi satu feature mapping yang didapatkan oleh tim Eko dan Fight pun bakal segera dibuka. Bignas dipukul, tapi kali ini dari tim Eko bakal coba melakukan kaitan dan belum berhasil menumbangkan satu pemain dari Persis Esports. Kedua tim bakal melakukan gencatan senjata aja di sini. Yep, bakal coba untuk mundur lagi, tapi ternyata di saat yang sama juga ada Infernal Dragon yang udah diamankan juga oleh kawan-kawan dari tim Eho. Kita lihat dari Cipex juga coba untuk mendominasi jungle milik Persis. Coba untuk mundur lagi, ini health harusnya bisa didapatkan juga dengan aman ya oleh tim Echo tanpa harus takut direbut oleh tim Persis. Karena kalau misalkan mereka mau maksain lagi war di Herald, mereka bisa kalah lagi Jan. Bener, tapi sebenarnya Eko di sini ya mereka bisa ngelakuin baiting sih kayak nge-start objektifnya, tapi sebenarnya mereka mau maju perang karena kalau lihat networknya 7.000 ini Eko udah pasti menang teamfight kalau bener gitu ya berantemnya. Network lead-nya terlalu jauh dan di sini Eko menurut gua rada-rada mau bermain santai, mungkin dia kayak pede, gue pegang Jax juga harus buru-buru network gue yang pegang karena kayak udah kelihatan gitu kan Renggara jalan 2 level kan. Itu dia mencoba untuk ngegeng satu buaya di arah atas. Kali ini Hanjager pun nampaknya harus menerima kekalahan dari Kucing dan juga Diana berhasil mendapatkannya, tapi ternyata udah Grand Entrance datang lagi dari belakang pun udah yellow card langsung ke arah seorang Soleh di belakang pun datang. Itu dia helikopter yang salah lompat langsung ke arah Soleh, pukul Leporatek dan berhasil di-kill oleh seorang Twisted Fate Jan. Ya benar, dan apa yang bisa didapatkan kali ini oleh tim Evolution baru 2 versus 3. Herald ternyata jawabannya bakal diambil oleh Serdam dengan cukup free, tapi 2 player bakal dikirim untuk mengamankan lever arah bawah di mana Trashnya udah mulai ngedetect dan Hide sayang banget menurut gue dengan pick dari ini lumayan berat buat dia ngegendong gamenya. Iya ya nggak bisa nih, walaupun mereka coba untuk nge-pressure turret lagi, mereka udah kehilangan 2 naga, terus Herald juga hilang, jatuh di tangan Serdam lagi yang megang Heraldnya gitu ya, kawan-kawan Eko lagi, dan posisinya agak sulit kalau misalkan berharap sama Dewa juga. Diana juga susah buat diharapkan gitu ya, karena dia itemnya juga ketinggalan. Dari network goldnya lebih unggul Eko gitu jauh 43.000, terus Sim Persis cuma 37.000. Setelah mereka nggak dikasih lisin tuh kayak rotasinya tuh mulai hilang gitu. Memang tergantung si harinya juga sih rotasinya dan juga dia tuh lagi oke apa enggak sih Jan? Iya, dan ini Rengar sih bener-bener behind banget karena kalau lihat itu Jackson 10.000 bos. Aduh, beda jungle versus jungle 3.000 sangat jauh sekali. Bahkan mereka bisa melakukan move kayak gini nih yang nge-bait ke B, paksa buat Persis di spot membuka dirinya. Water udah mulai kelihatan, bakal coba buat di fight back. Ada lantern kurang lagi karena belakang dan sekali hanya bakal dibuang untuk melakukan zoning out. Persis udah gak pengen perang kan. Betul, udah nggak mau perang lagi. Persis mencoba untuk ngedefense terlebih dahulu di arah belakang juga. Kita bakal tarik dengan satu buah overhand juga bakal dibajuin. Deathmark pun keluar, ada moonfall juga ternyata. Stasis pun langsung dibalas counter attack. Ternyata Jax berhasil di-kill oleh Hari. Bakal coba untuk maju lagi, mendefense satu turret di bagian belakang. Coba dipukul lagi. Hari Jax di-kill atau di-kill. Ternyata Stasis masih menyelamatkan dirinya. Dewa bakal coba untuk maju lagi, Death Center. Ternyata masih ada Zed yang datang untuk menculik lini belakang kawan-kawan dari Persis. Destiny terbuka lagi Cipex. Bahkan nafsu lagi memberikan razor surikan dan ternyata itu dia Noxian Gelatin pun itu bakal dibacok lagi. Cipex pun terlalu maju dibalikin oleh Persis kali ini dan ternyata game mungkin masih bisa jatuh di tangan Persis Janitra. Wah gila, gue kira itu udah bakal rata loh dan ada Persisnya ketika TF yang melakukan Destiny dan bakal langsung masuk ke backline buat bebasin 2 orangnya itu. HD udah nge-predict kan dengan Darius ya, ditahan dikasih Noxian Gelatin dan kemudian dibalikin lagi game dan bahkan dari arah tadi seorang Z ya juga udah gak bisa berbuat apa-apa. Dan kali ini Persis membuka secerca harapan karena sekarang Gold cuma beda sekitar 2.000-3.000-an. Gara-gara satu fight tadi ya kan, langsung cuma beda 2.000 doang karena turret midlane juga hilang tuh punyanya tim Eko. Dan sayangnya itu naga bentar lagi up. Kalau misalkan keadaannya begini, tim Persis bisa banget buat ngekontes naga atau mereka mau nggak mau harus kontes naga sih Jan.
mau nggak mau harus kontes naga dan ini dewanya udah mulai bisa kelihatan nih impact-nya cukup besar kali ini dan mereka bakal memfokuskan buat ngejaga dewa. Lu lihat nih Crash itu nempel di dulu dan kemudian kayak lanternnya tuh dikasih hanya untuk menyelamatkan Luciana terus kan. Itu dia, aduh berbahaya banget kali ini. Dia juga bakal coba di zoning out aja, naga Cloud Dragon. Sangat penting juga Death Sentence langsung ke arah seorang Ramley. Coba untuk mundur dulu dan ditarik naganya bakal di reset. Sedangkan Z bakal coba untuk melakukan percobaan split push karena Z juga punya teleport. Tapi nampaknya kali ini kawan-kawan dari Eko hanya membiarkan dulu karena masih punya Destiny untuk membuka map. Tapi ternyata bakal dibagiin oleh Persis. Udah maju lagi Jack sekali ini udah helikopter dan ternyata masih saja amankan Dragon oleh kawan-kawan dari tim Persis. Dari belakang The Box pun dibuka, The Q-Link-nya banyak yang miss tapi gak jadi masalah juga karena Jack pun masih bisa maju. Ada Rex attack skill tapi Darius mulai tanky mencari stack lagi dan juga dari Simet yang dibuang. Ternyata kali ini agak sulit tampaknya walaupun pemain dari tim Eko cukup keras karat. Gak bisa lagi memberikan damage tapi Dewa gak tersentuh. Di atas pun ada dengan split push menjadi satu buah distraksi yang menyulitkan untuk berpikir kali ini untuk Kylie Janitra. Ya ini cuan banget dari tim Eko yang faktor cuma mereka bisa nahan dan bahkan kali ini geraknya seharusnya gak kena justru dia masuk quick ke depan hanya delivery jarak nyawa tapi kali ini Cipexa bakal masuk ke dalam tim fight hand masih bisa dikaiting balik wave minionnya habis dan mau nggak mau Eko harus bersabar sedikit saja dulu. Untung auto French ya, karena kalau misalkan tadi kena deathmark otomatis bakal bisa mati juga dan Cipex tinggal balik ke belakang lagi aja buat selamat. Wah ini berbahaya nih, ini masih bisa dibalikin banget, udah jadi seri Grudge juga untuk Z-nya. Oleh bagus dari Persis ya, karena kan kelihatan Z-nya kan lagi split push di atas kan dan mereka pasti menang personil kan 5 versus 4 makanya dari Persisnya mereka pede buat jalanin fight cuma Eko-nya lebih rapih di habis fight sampai akhirnya mereka masih bisa bikin persen 3 player itu udah sangat menguntungkan banget karena lu gak harus menang tim fight ya, lu seimbang aja tim fight ya, lu udah cuan karena Z-nya bakal farming banyak banget di atas making, fokus minionnya dan itu yang coba buat dicari oleh Eko permainan Wolf Management ini emang dari game kedua ada kelihatan menang banget Eko-nya. Yes, udah mulai dibalikin juga ternyata Grand Entrance lagi-lagi kena ada non point juga dan mendapatkan satu Henry yang berhasil dipulangkan. Rash sayang sekali, cepet banget tapi emang gue perlu bilang kalau Ramley itu bagus banget. Udah ada counter attack dari Jax juga maju ke arah juga ada Q-Link bakal dibuang ternyata Jax udah mulai laju. Destiny pun tempat outpoint paduka langsung digaplok habis dengan tongkat Jax. Kita lihat kali ini dari seorang Hide masih coba untuk mencari stack. Ya gue udah bilang susah banget untuk mencari stack. Dibelikan wildcard terlebih dahulu. Dimana Hide pun gak bisa berhasil selamat. Menyisakan 2 orang saja, Soleh dan juga Dewa. Mereka benar-benar acak-acak dan kali ini Baron Nashor pun terbuka Janitra. Ya ini mereka bakal main objektif aja. Harus no mistake kali ini karena tampaknya bakal ada satu proses skill yang dengan setengah darahnya bakal menjaga-jaga dari arah rem. Maka cuma tidak ada data kali ini Moonfall bakal coba dipukul ke arah dalam defense terkena bakal dari kita satu macam sesuatu darahnya bakal gratis. Buat tim Eko kali ini mereka bakal recall reset dulu dan melakukan trend push next hand. Aduh, ini kalau misalkan bentar lagi Naga juga bakal untuk masih lama mereka punya buff Baron gitu buat nge-secure Elder Dragon ya. Cuman pasti mereka bakal manfaatkan untuk ngambilin turret-turret outer dulu nih, maksud gue inner turretnya bagian 2-nya. Itu dimana mid lane juga udah sekarat banget dan juga masih ada bottom lane juga bakal di-push sama mereka. Mereka bakal coba untuk ngebales dengan cara ya jangan sampai ini push karena tadi kalahnya itu ketika si Henry-nya keculik duluan dan Thresh-nya udah mati duluan, akhirnya bakal langsung di all in. Abis itu nyusul Hari, nyusul yang lain tinggal Dewa sama si itu doang, Soleh doang dan Hide bener-bener gak bisa ngambil stack dari siapapun sih Jan. Ya, ini Dewa mati, game kelar buat Persis dulu harus lihat stasisnya ini lagi ready nggak? Kalau stasisnya lagi cooldown, lebih baik jangan fight karena bakal terlalu banyak burst damage yang masuk ke arah Dewanya. Jadi mau nggak mau kali ini ngelihat dari arah Persisnya bakal membiarkan satu demi satu turret di grogotin. Yang penting individualnya masih stay, masih bisa diperpanjang gamenya. Aduh, bakal dimajuin lagi juga dan ternyata bakal digiring aja minionnya Big Wave Minion 3 Land Push bakal dilakukan juga di mana Serdam kali ini udah nggak bisa di-kill nampaknya oleh kawan-kawan dari Persis. Coba untuk nge-clear minion terlebih dahulu, di atas juga udah ada Z yang menggiring minion. Grand Entrance dibuka lagi terkena seorang Soleh dan di mid lane pun turret makin terkikis, makin habis oleh Renekton. Renekton pun masih punya stasis. Ada The Box yang pun langsung dibuka kali ini, dimana bakal dipacol langsung oleh Darius dan jagelatannya Moonfall pun langsung dibuka di counter dengan stasis. Tapi kita lihat ternyata minionnya memberikan pressure luar biasa ke kawan-kawan tim Persis kali ini. Ditarik dengan Death Sentence-nya, coba untuk masuk lagi Razor sedikit, tapi turret inhibitor sudah tidak tersisa untuk kawan-kawan tim Persis Janitra.
botak bos, tapi kali ini lo lihat mereka bakal coba mencari recall yang masih berhasil sempat dilakukan dan ada Elder Dragon. Ini dia siapa yang dapat yang menang. Destiny dari pop out kali ini terlihat semuanya tadi akan hanya digunakan untuk mencari info dan mereka tetap harus melakukan menurut gue konvensional kali ini. Waduh, ini kudu cabut dulu ya, kudu balik dulu juga, tapi ternyata bakal dimajuin lagi juga di mana Jax bakal makan lebih banyak lagi karena Thresh berhasil dibunuh. Waduh, ada Grandmaster Mike juga, dan Rakan lagi berdansa dengan Uciknessnya, udah masih punya buang stasis, tapi Z udah sakit banget damage-nya, coba tuh digocek chemical Kipex juga nampaknya, 3 orang sudah tumbang, Tristus oleh ajaran juga Dewa itu untuk mundur lagi, Moonfall pun langsung dibuang, lagi-lagi di counter stasis, dibalas dengan stasis, dan kita lihat Buaya pun bakal menangkap mangsanya, maju terus, pantang mundur, tinggal Dewa tersisa. Dan juga ada 3 lane yang terpush ke arah Nexus. Dan ini mungkin make sure banget. Udah kemenangan bakal diamankan oleh tim Echo dan Nitra 2-1. Echo 40